Shalom, selamat pagi warga jemaat sekalian. Hari ini kita kembali bersukacita untuk beribadah walaupun kita masih melakukannya secara online. Saat ini kita masuk dalam minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan membawa kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Tinggi dan kita pun senantiasa diberkati dalam menjalani kehidupan ini. Pemberita firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendra Purba. Mari menyambut firman-Nya dalam persekutuan kita menghadap Tuhan, kita naikkan GB 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata demikian, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Demikianlah nas pembimbing. Sekarang terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Batu bara yang teguh, kau
Doa hari ini. Jemaat sekalian, dalam segala kerendahan hati, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, penuh kemurahan, kami menyadari dan mengakui di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa dan rapuh. Engkau yang mengetahui betapa sering kami berdosa, betapa kami sering menyalahgunakan anugerah dan kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sering jatuh pada kenikmatan sesaat yang sesat. Kami datang saat ini untuk menyerahkan keberadaan kami, ya Tuhan. Kami masih melihat data orang yang positif corona belum mengalami penurunan yang signifikan secara nasional. Di sisi lain, ada rencana untuk memasuki hidup dalam kenormalan baru di berbagai daerah. Namun banyak orang yang enggan mengubah kebiasaan yang sadar akan kesehatan dan disiplin atas aturan yang ditetapkan. Ajarlah kami untuk selalu mengikuti jalan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuang kami di hadapan-Mu dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kami mengaku dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kemurahan, pada saat ini kami kembali bersuka cita, sebab kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Walaupun secara jemaat kami belum beribadah di gereja sampai saat ini, tetapi kami tetap bersuka cita, sebab tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk beribadah walaupun dari mana kami melakukannya. Saat ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan sabda Tuhan yang akan menegur kami menjalani kehidupan ini, yang akan mengarahkan kami ke jalan yang benar. Beritakanlah firman-Mu kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita dan kami menjadi orang yang benar. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pembacaan Alkitab melalui kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 18, demikian. Perikop Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata,
dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap terpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada suatu saat terjadi kelaparan yang besar di tanah Israel. Dan ada sebuah keluarga yang memutuskan untuk pergi merantau ke tanah Moab, yaitu keluarga Elimelek bersama dengan istrinya Naomi dan anaknya Mahlon dan Kilion. Bagi mereka, Moab menjanjikan suatu kehidupan yang bisa membuat mereka bertahan hidup, bahkan hidup mereka pasti jauh lebih baik di Moab daripada di Bethlehem, Israel. Tapi apa yang terjadi? Betulkah hidup mereka lebih baik? Ternyata tidak. Tiba-tiba suami Naomi, Elimelek, mati.
Dia kehilangan kepala keluarga. Tapi kemudian peran kepala keluarga itu digantikan oleh anak laki-lakinya, yaitu Mahlon dan Kilion. Tapi naas lagi terjadi dalam kehidupan Naomi. Kedua anaknya laki-laki itu juga mati. Kurang lebih dalam durasi 10 tahun, Naomi kehilangan 3 orang yang sangat dia cintai dan sangat dia andalkan, yaitu suami dan anak-anak laki-lakinya. Dan kemudian hanya menyisakan dirinya dan juga menantunya yang juga adalah orang Moab, bukan orang Israel. Melihat kenyataan demikian, betapa pahitnya kehidupan yang dialami oleh Naomi. Dan ketika dia mendengar informasi di Bethlehem Israel sana, kehidupan sudah agak semakin baik, dia memutuskan untuk pulang. Dan ketika ia bergegas pulang di dalam perjalanan, menantunya itu mengikuti. Tapi kemudian dia berkata kepada mereka, menantunya yaitu Rut dan juga Orpa. Dia bilang, ngapain kalian ikut? Pulang saja ke Moab. Pulang saja kepada keluargamu, kepada bangsamu. Sebab ketika engkau kembali ke keluargamu, hidupmu pasti bagus di sana. Ada keluarga yang memperhatikanmu. Engkau bisa menikah lagi dengan orang sebangsamu. Hidupmu pasti akan baik ketika engkau tinggal di Moab, karena engkau adalah orang Moab. Tapi ketika kalian ini ikut aku ini sudah tua. Aku gak bisa punya anak lagi. Kalaupun aku punya anak, masa kalian mau nunggu anakku itu sampai dewasa baru kalian menikah lagi? Gak mungkin lah. Dan aku ini gak punya anak laki-laki lagi. Anakku yang 2 itu sudah meninggal. Kalau aku punya anak laki-laki lagi, aku kasih dia sama mereka untuk jadi suamimu. Tapi gak mungkin. Nah, ketika engkau ikut aku ke Bethlehem Israel, mungkin Naomi juga berpikir, mereka ini akan jadi beban. Siapa lagi yang menafkahi mereka? Dan apalagi orang-orang Israel, pada waktu itu kebiasaan mereka sulit menikah dengan orang asing, kecuali dengan orang Israel sendiri. Jadi Naomi membayangkan kalau seandainya menantunya ikut ke Bethlehem bersama dengan dia, ini membuat susah dan pasti kalau mereka ikut, masa depan mereka di Bethlehem pasti suram. Mereka orang asing. Mereka mengikuti seorang janda yang tua. Hidup mereka akan pahit, sepahit yang dialami oleh Naomi. Tapi apa yang terjadi? Hanya Orpa yang undur diri. Orpa mungkin berpikir, lebih baik aku kembali ke keluargaku. Aku tinggal nyaman diperhatikan oleh keluargaku. Tetapi Rut, dia tetap ngotot, dia tetap bersikeras untuk ikut sang mertua. Dibujuk lagi untuk pulang kembali, tetap Rut katakan, aku mengikut engkau. Dan ada yang menarik Bapak Ibu, perkataan yang membuat Naomi tidak lagi memaksakan supaya Rut ikut dia, sebab Rut berkata, bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Mendengar perkataan ini, maka Naomi tidak bisa menghalangi Rut lagi, sebab dia tahu pengakuan itu menunjukkan kesetiaannya dan pemilihannya kepada Tuhan Israel yang membuat Naomi memperkenankan dia untuk ikut ke Bethlehem. Kalau kita baca kisah selanjutnya,
Apakah yang diprediksi Naomi itu benar? Ternyata tidak. Awalnya Naomi memprediksi bahwa kehidupan Ruth di Bethlehem akan kelam, akan pahit. Tapi kenyataan selanjutnya menunjukkan yang berbeda. Ruth berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Boas. Dan Boas ini adalah orang yang sangat terpandang bahkan kaya raya di Bethlehem. Dan kemudian ia menikah dengan Boas. Ruth menjalani dan merasakan kehidupan yang berbeda dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. Dan kalau kita baca dalam kitab Injil Bapak Ibu, ketika kita membaca silsilah Yesus, di situ tercantum nama Ruth adalah bagian dari leluhur Yesus. Dan betapa bahagianya Naomi ketika ia mendapatkan cucu dari pernikahan Ruth dengan Boas. Yang sebelumnya justru dia tidak mendapatkan di Moab. Tapi di Bethlehem dia mendapatkan itu. Kepalanya kembali tegak karena dia menggendong sang cucu itu. Yang awalnya ketika ia pulang bersama dengan Ruth diolok orang, dia tertunduk malu. Tapi ketika ia mendapatkan cucu, betapa bahagianya dan namanya terpandang kembali oleh banyak orang. Luar biasa apa yang dialami Ruth dan Naomi. Yang awalnya orang menduga bahwa hidupnya tidak baik di Bethlehem. Tapi justru ternyata di sana ia menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini namanya terus kita kenang dalam sejarah kehidupan orang Kristen. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa perpindahan dari Bethlehem ke Moab yang awalnya diprediksi hidup di Moab terjadi baik dan bagus, nyatanya tidak, justru kepahitan? Mengapa perpindahan dari Moab ke Bethlehem yang diprediksi di Bethlehem akan terjadi kesuraman dan kepahitan? Tapi yang terjadi justru kehidupan yang penuh dengan kejayaan. Jawabnya adalah perpindahan keluarga Elimelek dan Naomi dari Bethlehem ke Moab. Mereka meninggalkan Tuhan. Tapi perpindahan Naomi dan Ruth dari Moab ke Bethlehem, sebab ke sana mereka memilih dan mengikut Tuhan. Inilah kunci keberhasilan hidup mereka. Mereka mengikut Tuhan. Walaupun mereka menuju tempat yang mungkin kata orang itu tidak bagus dan mereka akan menderita. Tapi selama menjalani hidup terhadap kesetiaan kepada Tuhan, maka hidupnya menjadi lebih baik. Dan itulah kunci yang dialami oleh Ruth dan juga Naomi. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Apapun yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini. Walaupun orang berkata kalau kita mengikut Tuhan kita akan menderita. Kalau kita memilih Tuhan jalan kita akan sengsara dan kita bisa jatuh bahkan terpuruk. Tapi pengalaman hari ini menunjukkan kepada kita, tetaplah setia. Tidak salah ketika kita memilih dan mengikut Tuhan. Sebab Tuhan akan membalikkan keadaan yang diprediksi orang tersebut. Ketika saya membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya teringat pengalaman senior pendeta yang adalah perempuan. Beliau sudah kurang lebih 7 atau 8 tahun menikah
dan melaksanakan pelayanan di Samarinda. Mereka punya kerinduan untuk memiliki seorang anak. Namun berkali-kali mereka gagal karena seringkali ibu pendeta ini mengalami keguguran. Namun pada suatu saat tiba-tiba ada informasi bahwa ibu pendeta ini akan dipindahkan melayani di satu kecamatan yang cukup terpencil. Untuk menuju ke sana Bapak Ibu harus menggunakan pesawat yang berpenumpang kurang lebih 6 orang. Dan hanya bisa ditempuh lewat pesawat atau lewat jalur air, itu pun berhari-hari. Nah di tempat itu banyak pendeta yang ya mungkin menolak untuk dimutasi ke sana. Sebab wilayahnya begitu terjal, melewati gunung, melewati lembah, sinyal tidak ada, aspal apalagi, jadi jalan begitu berbatu. Lalu ada banyak orang berkata, kalian kan lagi program hamil, bilanglah, komunikasikanlah dengan pimpinan gereja. Siapa tahu mereka mengubah pikiran, jangan ditempatkan di sana. Sebab di Samarinda saja yang wilayahnya agak sedikit bagus, kalian keguguran kok. Apalagi di sana, pasti keguguran, bahkan kalian tidak akan punya anak lagi. Pendeta ini bilang gak apa-apa, saya tetap jalani pengutusan Tuhan ini. Dan kalaupun saya tidak mendapatkan anak gak apa-apa. Melayanilah mereka ke sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tahun pertama, ibu pendeta ini hamil. Dan kemudian kehamilannya ini bagus dan melahirkan seorang anak. Dan hari ini sampai saat ini beliau sudah memiliki 2 orang anak. Melalui kisah pengalaman ini saya mau mengatakan bahwa jangan pernah ragu kemanapun Tuhan menempatkan kita. Dimanapun kita ditempatkan untuk bekerja, apakah tempatnya kering, apakah tempatnya terjal, selama kita menjalani semuanya itu dalam ikut kepada Tuhan dan dalam melayani Tuhan, Tuhan akan membuat keadaan jadi lebih baik. Apa kata orang tidak terbukti? Yang orang lain bilang gak mungkin dapat anak di tempat itu. Tapi nyatanya ia mendapatkannya. Kalau kita memilih dan mengikut jalan Tuhan, yang prediksi orang tidak bagus, tapi justru kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Seperti itu jugalah yang dialami oleh Ruth. Firman Tuhan hari ini penting untuk kita renungkan bersama. Di saat tidak sedikit orang yang rela meninggalkan imannya kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan ketenaran, popularitas, dan jabatan yang tinggi. Mereka berpikir dan mengira dengan meninggalkan Tuhan mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Coba perhatikan Bapak Ibu, tidak sedikit para selebriti yang melakukan demikian. Ia berpikir akan semakin kaya, akan semakin terkenal. Tetapi itu hanya sesaat. Dan kemudian lihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Hancur, bahkan jatuh. Ada juga orang yang ingin naik pangkat. Dia juga mau menjual imannya. Dia menanggalkan keyakinannya kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan promosi. Betul sebentar ia dapat, tapi tidak lama kemudian hidupnya juga terpuruk. Tidak sedikit orang yang melakukan itu Bapak Ibu. Tapi firman hari ini mengatakan, walaupun demikian banyak orang yang seperti itu, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Ikutlah Tuhan, percayalah kepadanya. Walaupun banyak orang berkata, rugi kamu. Kalau engkau tetap mengikut Tuhan di tengah lingkungan yang seperti ini, pasti jabatanmu itu aja, bahkan kamu dipersulit, bahkan dibuang di tempat yang susah.
selama kita menjalani kesetiaan kepada Tuhan, memilih dan mengikutnya, yakinlah Tuhan mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik, bahkan di luar dari prediksi orang lain. Percaya itu dan pegang itu Bapak Ibu. Ruth sudah mengalaminya, dan mari kita mengalami sesuatu yang hampir mirip dengan Ruth, sebab kita adalah orang-orang yang setia memilih dan mengikut Tuhan. Apapun yang ada di depan kita, misteri apapun yang ada di depan kita, tapi selama kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman yang boleh kami renungkan kiranya menguatkan kami sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Bahwa ketika kami memilih untuk setia kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ketika kami terus mengikut Engkau,
Bahkan orang lain bisa saja berpikir bahwa kami akan jatuh ke dalam kepahitan. Tapi di dalam Tuhan Engkau mengubah dan membalikkan semua keadaan itu, bahkan yang terbaik boleh terjadi dalam hidup kami. Kami baru belajar dari pengalaman Rut bersama dengan Naomi. Bagaimana Rut menjalani kehidupan yang diprediksi suram itu justru mengalami suatu perubahan yang sangat luar biasa. Dan kami mau Tuhan, ketika kami setia kepadamu dan menjadi pengikut Tuhan dalam suka dan duka, kami pasti mengalami suatu keadaan di mana kebahagiaan, kesukacitaan terjadi dalam hidup ini. Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang akan membuat kami terus mantap berjalan dalam iman. Yang walaupun mungkin selama ini kami berjalan dalam kenyataan kepahitan hidup, tapi biarlah semuanya mampu kami lewati dengan penuh rasa takjub di dalam Tuhan. Allah Bapa surga, kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkatilah ya Bapa, perlengkapi kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, agar kasih sayang, kerukunan akan menjadi bagian dalam hidup keluarga kami. Berkatilah pekerjaan kami Bapa, dimanapun Engkau sudah menempatkan kami bekerja. Biarlah kami terus membawa nama Tuhan lewat segala penampilan dan kinerja baik yang kami tunjukkan bagi banyak orang. Apapun yang harus kami capai, apapun yang harus kami tampilkan sebagai wujud kami sebagai anak terang, Tuhan topang segala sesuatunya. Kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi mereka yang sedang bekerja maupun yang menempuh pendidikan, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, bagi pemerintah Indonesia. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin, dari presiden hingga ke tingkat desa, juga di wilayah Kabupaten Sanggau ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami sedang berjuang ketika kami berhadapan dengan pandemi virus corona yang sampai saat ini Bapa, masih terjadi peningkatan penularan yang positif. Tapi kami percaya lewat kerja keras dan lewat pertolongan Tuhan, segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Bagi kerjasama tim yang ada, bagi masyarakat kiranya memiliki kesadaran untuk dapat melakukan protokoler kesehatan. Dan kami tahu di berbagai tempat banyak orang yang abai semuanya ini, sehingga semakin hari penularan itu semakin terjadi. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu akan mengingatkan dan menegur mereka, agar semuanya dapat dipatuhi dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, bagi gereja-Mu, secara khusus bagi jemaat GPB Maranatha Sanggau, yang sampai saat ini kami masih menjalani ibadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bagi warga jemaat yang bersuka cita karena ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati sukacita mereka. Bagi warga jemaat yang mengalami sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang bergumul dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati dan kiranya mengawal segala sesuatunya agar berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi adik Dea Sanen yang sedang mempersiapkan diri pada tanggal 24 nanti akan melaksanakan tugas akhirnya, mempertanggungjawabkan apa yang dia teliti. Karena itu Tuhan, berkatilah segala persiapannya dan kiranya pada waktunya dia dapat mempertanggungjawabkan di depan para penguji. Dan biarlah hasil yang terbaik boleh dialami. Kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang tengah mempersiapkan diri
untuk menempuh pendidikan dalam lingkungan yang baru, baik itu tingkat SD, SMP, SMA maupun universitas. Bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka untuk masuk dalam fakultas, jurusan, dan universitas tertentu, kiranya Tuhan membukakan jalan sehingga mereka dapat menatap hari esok dengan penuh kepastian di dalam pertolongan oleh Tuhan. Ya Bapa, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami memilih dan mengikut Tuhan, Engkau akan menuntun kami kepada sesuatu yang lebih baik. Karena itu Bapa, nyatakanlah kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan buatlah kami bersukacita. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah seluruh warga jemaat Maranatha Sanggau dan para simpatisan yang ada di dalamnya, semuanya berada dalam situasi yang sehat, sebab Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami ke depan ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sebagaimana kesaksian Alkitab. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose pasal 3 ayat 17. Bagi warga jemaat yang berada di luar Sanggau atau simpatisan yang ingin memberi persembahan, dapat mengirimnya melalui rekening GPIB Maranatha Sanggau. Persembahan hidupku semoga berkenan, berani
jemaat, marilah kita mendoakan persembahan syukur ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, kami memberikan mempersembahkan ini kepadamu. Terimalah persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan untuk pelayanan gerejamu di dunia ini. Engkau telah memberi keselamatan, memberkati hidup dan pekerjaan kami. Pakailah kami seturut kehendak-Mu, agar siap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bahwa Allah kami adalah sumber berkat dalam hidup ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanlah hidupmu ke depan dalam terang firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah habis.